Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan ke-13. Hari ini kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Sama dengan pertemuan ke-6 dan 7 lalu, kita juga sudah membahas tentang validitas dan reliabilitas dari instrumen hasil belajar. Nah, sekarang kita hubungkan ke instrumen penelitian yang nanti bakal pasti Anda lewati kegiatan ini. Nah, apa yang harus didapatkan dan Anda harus kuasai dari pertemuan ini, yaitu Anda harus paham betul tentang bagaimana melakukan validitas dan reliabilitas suatu instrumen dari penelitian. Nah, sekarang kita lihat analisis kualitatif atau validasi kontennya. Ini dilakukan dengan uji ahli atau expert judgment. Dulu juga sudah sempat disinggung pada pertemuan lalu. Nah, kemudian akan dinilai oleh si ahli apakah konten atau isi dari instrumen kita ini cocok tidak dengan variabel yang kita teliti. Nah, untuk analisis kualitatif tes uraian, nah untuk ranah materi, kemudian ranah konstruksinya itu juga berisi tentang butir soal sesuai dengan indikator, isi materi tidak sesuai atau tidakkah, kemudian isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjangkah, jenis sekolah, dan tingkat kelasnya. Nah, untuk ranah konstruksi, rumus kalimat dalam bentuk kalimat tanya ataupun perintah yang menuntut jawaban yang terurai. Nah, ada petunjuk yang jelas cara mengerjakan dan menyelesaikan soal. Kemudian juga harus diperhatikan bahwa butir soal itu tidak tergantung pada butir sebelumnya. Jadi bikinlah soal itu independen satu sama lain. Kemudian ada tabel, grafik ataupun diagram kasus atau sejenisnya yang bermaknanya jelas, yang hubungannya dengan masalah yang ditanyakan. Nah, untuk ranah bahasa yang harus diperhatikan adalah memakai bahasanya seperti apa gitu, cocok tidak menggunakan bahasa yang baik dan benarkah, kemudian kalimatnya tidak berbelit-belit atau tidak menggunakan penafsiran yang ganda, kemudian menggunakan bahasa atau kata yang umum, bukan bahasa lokal. Kemudian untuk rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan anak didik. Nah, kemudian untuk analisis kualitatif tes pilihan ganda, ini yang harus diperhatikan adalah untuk ranah materinya, apakah butir itu sudah sesuai dengan indikator, isi materi sesuai dengan tujuan penilaian, kemudian hanya ada satu kunci atau jawaban yang benar, kemudian isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas, kemudian pilihan benar-benar berfungsi jika pilihan yang merupakan hasil perhitungan, maka pengecoh berupa pilihan yang salah atau rumus atau salah hitung. Nah, ini akan dicentang-centang atau disilang-silang oleh ahlinya. Kemudian untuk ranah konstruksi untuk pilihan ganda ini adalah soal dirumuskan dengan jelas, kemudian soal tidak memberi petunjuk atau mengarah kepada pilihan jawaban yang benar. Nah, kemudian panjang alternatif atau jawaban relatif sama, jangan ada yang sangat panjang dan ada yang sangat pendek. Nah, pilihan jawaban dalam bentuk angka atau waktu diurutkan. Kemudian wacana gambar dan grafik benar-benar berfungsi. Kemudian antar butir soal tidak tergantung satu sama lain. Untuk ranah bahasa juga seperti yang sebelumnya, kalimat menggunakan bahasa yang baik, rumusan kalimatnya tidak menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian, kemudian menggunakan bahasa kata yang umum atau bukan bahasa lokal atau bahasa gaul. Nah, kemudian rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan anak didik. Nah, kemudian ini dilakukan uji coba atau tryout ke siswa yang ekivalen atau sama kelompok yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk mengkalibrasi ini dilakukan validitas dan reliabilitas terhadap analisa item baik daya beda, tingkat kesukaran, dan efektivitas pengecoh atau distraktor. Nah, untuk contoh penyortiran di sini kita biasanya melakukan yang pertama, yaitu setelah melakukan uji coba kita akan melakukan validitas terhadap soal-soal yang sudah dijawab oleh peserta. Nah, peserta uji coba maksudnya. Nah, cara melakukan validitas kan sudah dijelaskan juga di pertemuan ke-6.
itu caranya sama. Nanti dari jumlah instrumen, mungkin Anda sudah membuat instrumen berjumlah 30 sampai 50 ataupun 35, 40. Nah, nanti akan ketahuan berapa yang valid dan tidak valid. Nah, itu untuk yang valid berarti bisa dipakai, kemudian yang tidak valid berarti dibuang atau dikonstruksi ulang. Tapi yang pasti untuk membuat soal atau instrumen harus dipastikan bahwa setiap indikator ataupun aspek yang mewakili pertanyaan atau pernyataan yang dibuat itu harus ada. Jangan sampai nanti pada saat pengujian validitas ternyata ada indikator atau aspeknya yang semuanya gugur. Nah, kalau misalkan semuanya gugur berarti Anda harus konstruksi ulang itu soal. Mungkin merubah bahasanya yang awalnya tidak dipahami oleh peserta uji coba gitu. Nah, kemudian diuji coba kembali, kemudian dilakukan validitas ulang. Kalau yang valid dipakai, yang tidak valid berarti dibuang. Jadi sebenarnya saran saya adalah nggak masalah kalau misalkan kita membuat instrumen ini cukup banyak atau panjang. Kita nanti kalau mendapatkan validitasnya yang lebih banyak, kita tinggal kalau kita mau pakai yang mana ya hanya sedikit nggak masalah, yang penting valid semua gitu kan. Jadi lebih baik banyak daripada mengulang dari awal. Begitupun untuk daya beda, baik sekali juga harus dipikirkan apakah soal yang kita buat karena misalkan terlalu mudah dia bisa dijawab, padahal sebenarnya soalnya akhirnya kesimpulannya jelek karena tidak bisa membedakan yang pandai dengan yang tidak pandai. Nah, untuk tingkat kesukarannya juga begitu. Nah, kemudian untuk keterangannya ini terpakai apabila valid, daya bedanya baik sekali, tingkat kesukarannya sukar, kemudian keterpakaiannya terpakai. Nah, reliabilitasnya 0,83. Nah, tinggi ini butir yang terpakai ya. Nah, untuk yang kedua, apabila dia valid, daya bedanya baik, tingkat kesukaran sedang, masih bisa dipakai asal reliabilitasnya tinggi. Kemudian validitasnya gugur, daya bedanya sedang, tingkat kesukaran sedang, ini harus dibuang ya. Kemudian untuk validitasnya valid, daya bedanya jelek, tingkat kesukarannya mudah, keterangannya harus dibuang ini soal ya. Walaupun reliabilitasnya pastinya harusnya jelek juga ya. Oke, nah ini adalah contoh data dari suatu tes atau materi. Nah, lakukanlah pengujian validitas dan reliabilitas tes hasil berikut. Nah, ini kalau misalnya di kelas saya akan melakukan pertemuan ini dengan learning by doing. Diharapkan semua siswa atau mahasiswa membawa laptop kemudian mengeksekusi dengan laptopnya masing-masing, karena kalau sama saya sih boleh aja memakai Excel ataupun SPSS gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau memakai manual pun nggak masalah gitu. Tapi saya menginginkan juga Anda harus mampu menghitungnya secara manual. Cuman kekurangannya pastinya lebih lama dan rumit gitu. Apabila kalau menjumlahkannya Anda tidak benar, udah Anda akan kewalahan. Tapi kalau misalkan di Excel Anda tidak tahu triknya ataupun cara masukkan rumus, juga Anda akan kelabakan sendiri. Jadi emang perlu kehati-hatian ataupun perlu latihan untuk mengerjakan validitas dan reliabilitas ini. Tapi kalau memang sudah lancar, Anda hanya bisa mengerjakan dalam 5 menit selesai atau kurang dari itu. Nah, hasilnya akan ketahuan gitu ya. Apakah reliabilitas reliable ataupun valid atau tidak valid dari suatu butir instrumen. Nah, ini adalah angket bukti angket atau file angket yang sudah dijawab oleh beberapa responden, juga bisa dihitung reliabilitas dan validitasnya. Nah, kemudian itu kira-kira. Nah, caranya silakan Anda kembali melihat video yang pernah saya tambahkan dulu untuk menghitung reliabilitas maupun validitas. Apabila kurang paham, Anda silakan membaca modul, kemudian silakan juga melihat tutorial yang lain. Sebenarnya banyak kalau misalkan serba online sekarang ini, dimanapun kita bisa melihat apapun dengan lebih cepat atau lebih paham. Mungkin dengan saya kurang paham, siapa tahu dengan penyampaian yang lain atau ada yang teman yang lebih paham lagi, silakan belajar dengan teman juga supaya pembelajaran ini tetap tercapai dan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ini. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.